Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang hukum wakaf dan zakat di Indonesia, khususnya untuk materi macam-macam wakaf. Di mana pada materi ini, ya, mahasiswa dituntut untuk memahami macam-macam wakaf berdasarkan batas waktu dan penggunaannya, memahami macam-macam wakaf berdasarkan cakupan dan manfaatnya, serta berdasarkan bentuk manajemen dan juga jenis barangnya. Baik, inilah ada tiga tujuan utama dalam materi pada kesempatan kali ini. Baik, untuk macam-macam wakaf, ini jika kita kategorikan, ini ada 6 kategori berdasarkan batas waktunya, berdasarkan penggunaannya, berdasarkan cakupannya, berdasarkan manfaatnya, bentuk manajemennya, dan juga jenis barangnya. Untuk yang pertama, ini terkait batas waktu dibagi menjadi 2, yaitu abadi dan juga sementara, atau istilahnya mu'abbad ataupun mu'akkad. Yang pertama tentang abadi, di mana wakafnya ini berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah atau bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif. Kemudian sementara, barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak, ya, atau mungkin keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya itu. Baik, yang kedua, ini ada berdasarkan penggunaannya, dibagi menjadi 2, yaitu langsung atau mubasyir, dan yang kedua adalah wakaf produktif atau istismari. Di mana wakaf langsung ini berarti wakaf yang pokok barangnya itu digunakan untuk mencapai tujuannya langsung, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, wakaf produktif, wakaf yang pokok barangnya ini digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya itulah yang disesuaikan dengan tujuan wakaf. Seperti tanah wakaf untuk rumah sewa misalnya dan lainnya. Kemudian yang ketiga berdasarkan cakupannya. Ada 3, ya, ada wakaf ahli, wakaf khairi, dan juga wakaf mustarok. Jika wakaf ahli itu untuk keluarganya pribadi, sedangkan wakaf khairi itu untuk kegiatan sosial dan mustarok gabungan antara untuk keluarganya ataupun untuk sosial, ya. Kemudian yang keempat ini berdasarkan manfaatnya. Ini ada a'yan atau barang, kemudian ada abdan atau profesi. Di mana yang pertama ini barang, ya, berarti wakafnya ini berupa benda yang berwujud, ya, atau fisik, seperti tanah atau bangunan langsung untuk masjid. Jadi barangnya dari manfaatnya. Kemudian kalau abdan atau profesi, ini yang berupa tenaga atau keterampilan atau juga profesi seseorang yang diberikan untuk kemaslahatan umum. Seperti dokter memberikan layanan gratis setiap hari Jumat misalnya, atau guru mengajar anak yatim. Jadi yang diberikan adalah ilmunya itu, wakaf ilmu. Kemudian yang kelima berdasarkan bentuk manajemennya. Di sini ada yang dikelola oleh wakif, dikelola oleh non-wakif, nazir ditunjuk oleh hakim, dan nazir dari pemerintah. Kemudian yang terakhir ini berdasarkan jenis bendanya yang sering kita ketahui, ya, ada yang bergerak dan juga tidak bergerak. Kalau bergerak ini biasanya harta wakaf dalam bentuk uang ataupun kendaraan, ya, yang mana barangnya ini bergerak, ya. Kemudian kalau tidak bergerak dia menetap, ya, harta wakafnya ini bentuk bangunan, tanah, sumur, dan lain-lain sebagainya, ya. Sehingga di sini dari macam-macam wakaf itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa macam-macam wakaf dibagi menjadi 6, ya, teman-teman semua. Baik, untuk akhir evaluasi kita, di sini ada sebuah artikel, ya, silahkan teman-teman review artikel ini dengan ketentuan isi substansi, kemudian kelebihan dan juga kekurangannya, ya. Jadi bisa di-download di link berikut, dan jangan lupa untuk resum dari materi kita pada kesempatan hari ini, ya. Dan jangan lupa, ya, terus memanfaatkan harta kita, karena harta yang paling baik bukanlah yang kita simpan, tapi yang memberi manfaat bagi orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.